Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Kita mulai ya. Yang pertama ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, inti pembelajaran, dan latihan soal. Standar kompetensinya yang pertama, memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. Kemudian kompetensi dasarnya, operasi hitung pada bentuk aljabar. Indikatornya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat mengoperasikan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kita mulai dari unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar. Di sini ada contoh 2x ditambah 4. 2 sebagai koefisien, x-nya sebagai variabel, dan 4-nya sebagai konstanta. Kemudian, apa sih koefisien itu? Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, 6x ditambah 4y ditambah 5x dikurangi 7y ditambah 9. Koefisien pada suku dari contoh tersebut adalah 6x, koefisiennya 6, kemudian 4y adalah 4, 5y adalah 5, dan min 7y adalah 7. Kemudian selanjutnya, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C. Dan konstanta adalah suatu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat. Selanjutnya, faktor. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q dengan A, P, Q bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 dikali x dikali x atau 5x atau sama dengan 1 dikali 5x. Jadi faktor dari 5x adalah 1, 5x, dan 5x. Selanjutnya suku. Suku dibagi menjadi dua, ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sendiri adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kemudian pengertian dari suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sedangkan
ini ada contohnya. Misal bentuk aljabarnya 15x ditambah 9y ditambah 7x ditambah 3y. Suku-suku sejenisnya itu yang variabelnya sama. X sama X jadi 15 dan 7. Kemudian Y dan Y ada 9 dan 3Y. Contoh yang kedua, 22x ditambah 12y dikurangi 6x dikurangi 9y. Suku-suku sejenisnya ada 22x sama min 6x dan ada 12y dan min 9. Selanjutnya, suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, 5x dan 2y. Beda kan? Ini variabelnya x dan y. Yang kedua, 2ab dan 4xy. Di sini variabelnya ab, di sini variabelnya xy. Selanjutnya, operasi hitung bentuk aljabar. Ada penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, ada perkalian dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contohnya, 8A ditambah 7B ditambah A dikurangi 3B. Jadi, 8A, suku sejenisnya yang A ini, ditambah 7B dikurangi 3B. Jadi, 8 ditambah 1A ditambah 7 dikurangi 3B. Hasilnya 9A ditambah B. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut di antara lain sifat komutatif seperti penjumlahan yaitu A ditambah B sama aja B ditambah A. Kalau perkaliannya misalnya A dikali B sama aja seperti B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Penjumlahannya yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Perkaliannya A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung dikali C. Sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Pada perkalian antar suku aljabar, kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsepnya. Kemudian perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut ini. Misal 6x dikali dalam kurung x dikurangi 2y. Penyelesaiannya dengan menggunakan sifat distributif untuk menyelesaikan permasalahan di atas. 6x dalam kurung x min 2y sama dengan 6x dikali x dikurangi 6x dikali 2y. Karena ini x dikali x, jadi 6x pangkat 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Min ya. Jadi min 12y. Kemudian perkalian suku 2 dengan suku 2. Masih sama dengan perkalian sebelumnya, penyelesaian perkalian suku 2 dengan binomial tetap menggunakan konsep dasar sifat distributif. Misalkan, kita mempunyai suku 2 binomial yang berbentuk A ditambah B dan C ditambah D. Langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan adalah A ditambah B dalam kurung C ditambah D. Dengan menggunakan sifat distributif, A dikali C ditambah A dikali D ditambah B dikali C ditambah B dikali D. Jadi, A ditambah B
dalam kurung dikali C ditambah D sama dengan AC plus BC ditambah AD plus BD. Perkalian suku 2 dengan suku 2 merupakan bentuk perkalian antara suku 2 dengan dirinya sendiri, atau dapat pula diartikan sebagai pengkuadratan suku 2. Misalkan kita mempunyai suku 2 X ditambah Y, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikali X ditambah Y pengkuadratan. Kemudian menggunakan sifat distributif X dikali dalam kurung X ditambah Y dikali dalam kurung X ditambah Y. Kemudian kita menggunakan sifat distributif X dikali X ditambah X dikali Y ditambah Y dikali X ditambah Y dikali Y sama dengan X dikali X kuadrat, X dikali Y XY, Y dikali X YX, Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Nah, sifat ini nih bisa ditambahkan variabelnya. Yang tengah ini variabelnya sama, jadi sama dengan X maka 2 ditambah 2XY ditambah Y. Contoh, tentukan hasil kali dari X min 4 ditambah X plus 4. Penyelesaiannya, X min 4 dikali X plus 4 sama dengan X dikali X dengan menggunakan sifat distributif. Kemudian X dikali 4, kemudian min 4 dikali X, kemudian ditambah min 4 dikali 4. X dikali X, X kuadrat, X dikali 4, 4X, min 4 dikali X, min 4 dikali 4, sama dengan min 16. Jadi, bisa kita sederhanakan yang tengah. Jadi, hasilnya adalah X pangkat 2 dikurangi 16. Kemudian, pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut, kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan pembilangannya. Contoh, 6XY dibagi 3Y. 6XY dibagi 3Y. Jadi, 6 dibagi 3, hasilnya 2. Y dibagi Y habis, jadi tinggal 2X. Sekarang kita kuis. Misal di sini ada soal hasil penjumlahan dari min 3A dikurangi 6B ditambah 7 dan 13A dikurangi min 2B ditambah 4 adalah berapa coba? Ya, coba A. Ya, benar. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.